Tiba-tiba mereka menghilang begitu. Bangun woi, tidur aja, mau malah ketawa setelah teriak melihat seorang anak kecil, laki-laki, sedang menangis. Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Luar Nalar. Di channel ini kita akan mendengarkan cerita-cerita nyata yang dialami langsung oleh para narasumber. Cerita yang mungkin sulit diterima logika, tapi benar-benar terjadi. Oke, kita bacakan cerita pertama. Hai, perkenalkan, nama gue Riza. Ini adalah pengalaman gue di tahun 2004 saat gue masih duduk di kelas 6 SD. Waktu itu gue ikut acara Persami, perkemahan Sabtu Minggu, dari sekolah yang diadakan di Bumi Perkemahan Cibubur. Perasaan gue waktu itu senang banget karena bisa seru-seruan dan berkemah bareng teman-teman. Sekitar pukul 17.00 sore, kami sampai di lokasi dan turun dari bus. Setelah itu, kami langsung dibariskan sesuai kelompok masing-masing di dekat sebuah danau. Di saat itulah keanehan mulai gue rasakan. Entah kenapa, di dekat danau itu, gue seperti melihat seorang anak kecil, laki-laki, sedang menangis. Umurnya kelihatan hampir sebaya dengan gue. Karena merasa aneh, gue langsung mengingatkan teman-teman satu regu. Hati-hati ya, jangan sampai mencar, nanti ketinggalan kayak anak cowok itu, kata gue. Temen gue langsung bertanya, anak mana Zah? Gue jawab, itu deket danau. Tapi mereka bilang, gak ada siapa-siapa, lu ngada-ngada aja. Saat itu gue mulai bingung. Akhirnya gue mencoba berpikir positif, mungkin gue cuma salah lihat. Tak lama setelah itu kakak pembina memberi pengarahan kepada kami. Mereka menyebutkan ada salah satu MCK yang tidak boleh dipakai, yaitu MCK nomor 13. Bukan hanya karena angkanya yang dianggap membawa sial, tapi karena ada cerita lama tentang tempat itu. Dulu, sebelum Bumi Perkemahan Cibubur menjadi seperti sekarang, tempat itu masih berupa hutan yang sangat luas. Konon katanya pernah terjadi tragedi mengenaskan di sana. Seorang gadis oleh beberapa pria, lalu jenazahnya kemudian ditemukan terkubur dalam sebuah gundukan tanah. Tempat itu dipercaya sebagai lokasi kejadian dan sekarang berada di sekitar area MCK 13. By the way, yang belum tahu MCK 13 itu mandi cuci kakus. Nomornya nomor 13. Malam harinya sekitar pukul 22.00 ada kegiatan yang disebut jerit malam. Kami dibagi per kelompok dan diminta mencari beberapa bendera yang disembunyikan di area perkemahan. Saat kelompok gua melewati area MCK 13, kami menemukan beberapa bendera di dekat gundukan tanah itu. Yang aneh, sebelumnya kakak pembina bilang hanya ada 2 bendera di lokasi tersebut. Tapi saat kami mencarinya, kami justru menemukan 3. Ketika semua bendera dikumpulkan, memang benar 2 bendera milik sekolah kami. Tapi yang satunya lagi terlihat seperti kain putih biasa. Padahal saat kami menemukannya, bentuknya jelas seperti sebuah bendera. Akhirnya, kakak pembina dan guru meminta kelompok kami untuk tidak menceritakan hal itu kepada kelompok lain, karena takut mereka jadi ketakutan. Tidak lama setelah itu, salah satu teman gue tiba-tiba bersikap aneh. Dia menangis, lalu tertawa tiba-tiba. Dia menangis, lalu tiba-tiba tertawa sendiri seperti orang kesurupan. Untungnya, saat itu ada guru agama kami yang membantu menenangkan. Alhamdulillah, teman gue akhirnya bisa kembali normal. Kata guru, kemungkinan saat itu kondisinya sedang tidak stabil. Itulah pengalaman yang sampai sekarang masih gue ingat dari acara Persami di Bumi Perkemahan Cibubur. Sekian cerita dari gue, terima kasih.
Oke, kita lanjut cerita kedua. Halo, nama gue Ricky. Nama gue samarin. Gue mau cerita kejadian yang pernah gue alamin tahun 2009. Waktu itu gue habis main dari daerah Jatiwaringin bareng adik gue. Kita main ke rumah temen dan pulangnya udah malam banget, sekitar jam 12 malam. Jalanan juga udah mulai sepi, paling cuma ada beberapa motor yang lewat. Rumah gue di daerah Kodau, dan kalau mau pulang pasti harus lewat jalan yang ada kuburan. Gak ada jalan lain yang lebih dekat, jadi mau gak mau setiap pulang malam ya lewat situ. Awalnya sih biasa aja, gue sama adik gue ngobrol di motor, ketawa-ketawa juga. Tapi pas sudah dekat kuburan itu, tak kenapa gue malah jadi iseng. Motor lagi jalan pelan, terus gue teriak arah kuburan, "Woi, bangun woi, tidur aja." Gue malah ketawa setelah teriak begitu. Adik gue juga sempat ketawa kecil di belakang. Tapi beberapa detik kemudian dia langsung nepuk bahu gue keras. Bang, ngebut bang," katanya dengan suara panik. Gue langsung kaget. "Kenapa sih?" tanya gue. Dia diam sebentar, terus ngomong pelan tapi gemetar, "Bang, itu ada pocong." Pas dia ngomong gitu, jujur gue langsung merinding. Tapi gue nggak berani nengok ke arah kuburan. Gue langsung tarik gas motor sekencang mungkin. Motor langsung gue bawa ngebut. Adik gue di belakang pegangan kencang banget di jaket gue. Sepanjang jalan dia marah-marah dan ngatain gue. Pas sampai rumah dia langsung masuk kamar. Gue pikir cuma kaget doang, tapi besok paginya dia malah sakit. Badannya panas banget, mukanya pucat dan sering bengong sendiri. Yang bikin gue makin gak enak, beberapa kali dia ngomong pelan, "Bang, dia ada di luar." Gue tanya, "Siapa?" Dia cuma diam. Nyokap sama bokap akhirnya khawatir karena demamnya nggak turun-turun. Udah dikasih obat juga masih panas. Akhirnya keluarga mutusin buat manggil orang pinter yang dikenal di sekitar rumah. Pas orangnya datang, dia langsung minta adik gua dibaringin depan dia. Dia cuma diam beberapa menit, kayak lagi memerhatiin sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Terus dia nanya ke gua, "Kalian semalam habis dari mana?" Gue jawab, "Dari Jatiwaringin, pulangnya lewat kuburan di jalan." Dia langsung nanya lagi, "Ngapain di situ?" Gue sama adik gue saling lihat. Akhirnya gue jujur, "Kita sempat teriak di kuburan." Orang itu langsung tarik napas panjang. "Kalian ganggu mereka," katanya. Jujur pas dengar itu gue langsung gak enak banget. Terus dia bilang lagi, "Dari semalam ada yang ikut ke rumah ini." Nyokap gue langsung tanya, "Siapa?" Dia jawab pelan, "Pocong. Sama yang tinggi besar, genderuwo." Dengar itu badan gue langsung merinding semua. Makanya sejak pulang langsung sakit. Orang itu akhirnya baca doa-doa. Adik gue sempat menggeliat kayak orang kedinginan dan nafasnya juga berat. Setelah beberapa lama, orang itu bilang yang ikut tadi sudah disuruh pergi. Aneh tapi nyata, setelah itu demam adik gue mulai turun. Mukanya juga udah nggak sepucat tadi. Sebelum pulang, orang itu sempat ngomong ke gue sama adik gue, "Kuburan itu tempat mereka, jangan pernah begitu lagi. Apalagi nggak baik kalian begitu di kuburan." Sejak kejadian itu gue bener-bener kapok. Kalau lewat jalan itu malam-malam, gue cuma lewat aja tanpa macam-macam dan selalu bilang, "Permisi, maaf yang kemarin." Karena dari kejadian itu gue sadar satu hal, kadang kita pikir iseng, padahal ada yang benar-benar dengar. Sekian, lanjut cerita ketiga. Halo KLN, kisah luar nalar. Saya mau cerita. Jadi ini adalah pengalaman yang dialami oleh suami saya. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur. Suami saya seorang ojek online. Suatu hari dia sedang mengantar makanan di daerah Cijantung menjelang waktu maghrib. Di jalan suami saya melihat beberapa anak kecil yang ingin menyeberang. Otomatis suami saya berhenti untuk memberi jalan. Anehnya anak-anak kecil itu ada sekitar 5 orang. Tapi tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Suami saya langsung bingung dan heran
karena barusan saja mereka terlihat jelas ingin menyeberang. Karena penasaran, suami saya turun dari motor untuk mencari anak-anak itu. Ternyata mereka berada di dalam got atau saluran air. Suami saya melihat ke bawah. Anak-anak itu menatap ke arahnya. Yang membuatnya kaget, mata mereka menyala seperti ada cahaya. Suami saya langsung kaget, takut, dan shock berat. Dia segera naik ke motor dan tancap gas pulang karena saking takutnya. Sampai sekarang suami saya masih ingat kejadian itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah luar nalar. Apabila ada dari kalian yang punya cerita horor, mistis, atau kisah di luar nalar, bisa kirim lewat DM TikTok atau kirim via email. Sudah kita cantumkan di deskripsi. Jangan lupa follow TikTok kita dan like, comment, and subscribe YouTube kita.